waktu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, yang saya hormati Ibu-ibu Dewan Juri, yang saya cintai teman-teman yang telah hadir pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya kita semua bisa berada pada hari ini untuk mengikuti kegiatan lomba da'i syirik dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, saat ini kita telah berada di bulan Rajab, yakni bulan yang terjadinya perjuangan tidak boleh dilupakan setiap umat, utamanya adalah umat Islam, karena pada bulan Rajab itu terjadi peristiwa besar yang pernah dijalankan Rasulullah pada abad-abad yang silam, yaitu Isra Mi'raj. Dalam memperingati Isra Mi'raj ini, tidaknya kita mengetahui dengan jelas apa saja yang diperoleh Nabi SAW tatkala beliau menjalankan Isra dan Mi'raj itu. Saat itulah Nabi SAW menerima perintah salat 5 waktu sehari semalam langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, bulan Rajab di mana kita melewatinya dari tahun ke tahun dan tidak sekedar melewati, kita selaku kaum muslimin selalu menyambut bulan Rajab ini dengan peringatan-peringatan, pengajian-pengajian yang dikaitkan dengan uraian serta perintah melaksanakan sholat yang merupakan salah satu kewajiban kaum muslimin dan muslimat yang hidup di dunia ini. Yang terpenting adalah bagi kita adalah tujuan sholat itu sendiri yang harus benar-benar kita pahami sehingga nantinya kita bisa menjalankannya dengan penuh kehusukan. Lebih jelasnya, marilah kita memperhatikan akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar, dan sesungguhnya mengingat Allah sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tapi apakah menjalankan kewajiban ini akan selalu lewat begitu saja? Tentu saja kita berharap tidak, karena yang lebih penting bagi kita adalah merenungi dan memaknai ibadah sholat itu dengan aktivitas sehari-hari, kehidupan sehari-hari. Demikian pula banyak hikmah sholat yang perlu kita pahami secara secara mendalam, dan semoga kita kelak mendapatkan, dan semoga kita selalu mendapat diberi kekuatan, petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Mencari bukti di dalam goanya gelap di berita. Mari berbakti kepada kedua orang tua, sebab tanpa mereka kita pada apa? Jalan-jalan di Surabaya, tidak lupa membeli makanan. Demikian teman dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jadi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah,
Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, yang saya hormati ibu-ibu dewan juri, dan yang saya cintai teman-teman yang hadir pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat hadir di sini untuk mengikuti kegiatan lomba dan pilih dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, saat ini kita telah berada di bulan Rajab, yakni bulan terjadinya peristiwa yang tidak boleh dilupakan oleh setiap umat manusia, utamanya adalah umat Islam. Karena pada bulan Rajab itu terjadinya peristiwa besar yang pernah dijalankan oleh Rasulullah pada abad-abad yang silam, yaitu Isra Mi'raj. Dalam peringatan Isra Mi'raj hendaknya kita mengetahui apa yang diperoleh Nabi Muhammad SAW tak kala beliau melaksanakan Isra dan Mi'raj itu. Pada saat itulah Nabi Muhammad SAW menerima perintah pada 5 waktu sehari semalam langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, bulan Rajab di mana kita melewatinya dari tahun ke tahun, dan tidak sekadar melewatinya, kita selaku kaum muslimin selalu menyambut bulan Rajab ini dengan peringatan-peringatan, pengajian-pengajian yang dikaitkan dengan uraian tentang perintah melaksanakan sholat yang merupakan salah satu kewajiban bagi kaum muslimin dan kaum muslimat yang hidup di dunia ini. Yang terpenting bagi kita adalah tujuan dari sholat itu sendiri yang harus benar-benar kita pahami, sehingga kita dapat menjalankannya dengan penuh kekhusyukan. Lebih jelasnya perhatikan akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la yuhibbullahi abadan wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah sholat adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tapi apakah dengan datangnya bulan Rajab ini akan selalu lewat saja? Tentu saja kita berharap tidak. Yang terpenting bagi kita adalah merenungi dan memaknai ibadah sholat dengan aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Yang pula banyak yang dapat merenungi dan kita jalankan secara mendalam. Semoga kita selalu diberi kekuatan, petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, yang saya hormati Ibu-Ibu Dewan Juri, yang saya cintai teman-teman yang hadir pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas karunia-Nya kita semua bisa berada di sini untuk mengikuti kegiatan lomba dan majelis dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita dapat mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, saat ini kita berada di bulan Rajab, yakni di mana terjadinya peristiwa yang tidak boleh dilupakan oleh umat manusia, utamanya adalah umat Islam. Karena pada bulan Rajab ini terjadinya peristiwa yang tidak jauh, peristiwa besar yang pernah dijalankan oleh Rasulullah pada abad-abad silam, yaitu Isra Mi'raj. Dalam peringatan Isra Mi'raj ini, hendaknya kita mengetahui apa yang diperoleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau menjalankan Isra dan Mi'raj itu. Saat itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah melaksanakan sholat sehari semalam langsung dari Allah SWT. Hadirin yang berbahagia, bulan Rajab di mana kita melewatinya dari tahun ke tahun dan tidak sekedar melewatinya, kita selaku umat muslimin selalu menyambut bulan Rajab ini dengan peringatan-peringatan, pengajian-pengajian yang dikaitkan dengan uraian tentang perintah melaksanakan sholat yang merupakan salah satu kewajiban bagi kaum muslimin dan muslimat yang hidup di dunia ini. Dan terpenting bagi kita adalah tujuan dari sholat itu sendiri yang harus benar-benar kita pahami, dan sehingga nantinya kita dapat menjalankannya dengan benar kehidupan. Dengan demikian, marilah kita perhatikan akan firman Allah SWT pada surat Al-Ankabut ayat 45 berbunyi, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma taf'alun. Artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah sholat adalah lebih besar keutamanya daripada ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tapi apakah dengan datangnya bulan Rajab ini akan selalu lewat begitu saja? Tentu saja kita berharap tidak. Karena yang lebih penting bagi kita adalah merenungi dan memaknai ibadah sholat itu dengan aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Demikian pula banyak hikmah sholat yang perlu kita pahami dan kita telaah secara mendalam. Semoga kita diberi
atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan. Saya pilih wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.